sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, maka saya pada hari ini menjadi observer Ibu ketika melakukan praktek coaching. Apakah kira-kira Ibu siap? Baik, siap Bu. Nanti saya akan mengobservasi Ibu sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari. Nah, baiklah Bu, sebelum kita memulai coaching hari ini, terlebih dahulu saya ingin mendiskusikan dengan Ibu tentang rubrik penilaian pada saat nanti Ibu melakukan coaching. Jadi nanti Bu, di saat Ibu melaksanakan coaching, saya sebagai observer akan mengamati Ibu. Jadi nanti ada kriteria yang akan saya berikan, yaitu sangat baik, cukup, dan kurang. Oh ya, lalu kira-kira nih Bu, kompetensi apa nanti yang akan Ibu kembangkan di dalam Ibu mengcoaching Ibu? Kompetensi yang akan saya terapkan di sini adalah kehadiran penuh, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Oke, dari ketiga ini tadi ya Bu ya, kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Kalau boleh saya tahu lagi nih Bu, kira-kira dari tiga ini yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu lebih tonjolkan ketika Ibu melaksanakan coaching? Yang mungkin ingin lebih saya tonjolkan di sini adalah membuat pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oh iya, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kira-kira teknik atau rencananya kira-kira bagaimana nanti Bu? Jadi di sini teknik saya, di mana saya akan fokus kepada coach saya dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya mampu memberikan pertanyaan atau umpan balik yang berbobot dan konstruktif, yang tentunya nanti di akhir percakapan ini kami berdua di sini nanti mendapatkan solusi atas apa yang menjadi topik masalahnya nanti. Oke, baik Bu, saya sudah mencatat apa yang menjadi indikator nanti yang akan Ibu laksanakan ketika Ibu melakukan coaching ya Bu. Nah, kira-kira juga nih kapan Ibu mulai melakukan coaching? Kayaknya kita mau melaksanakan coaching pada saat sekarang ini dengan Pak Asari. Oke Bu. Baiklah, kalau begitu silahkan Ibu melakukan teknik coaching yang sudah Ibu kuasai dengan coach Ibu. Saya akan mengamati Ibu selama Ibu coaching. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Hendri. Selamat pagi Pak Asari, apa kabar? Baik Bu, syukurlah hari ini saya baik Bu. Baik. Gimana hari ini, apa topik pembicaraan kita Pak? Begini Bu, terima kasih Ibu telah ada waktu untuk saya. Ada yang saya ingin bicarakan Bu tentang Ibu, tentang murid saya. Apakah Ibu bersedia Bu kalau memberikan waktu? Baik, pasti bersedia Pak. Silakan Pak. Begini Bu, kan saya sebagai guru mata pelajaran IPS di sekolah saya, kan murid saya kan ada salah satu orang, hari ini kan hari Selasa. Setiap saya masuk pada hari Selasa atau hari-hari tempat saya mengajar, dia itu tidak masuk. Nah, untuk ini saya memberitahukan Ibu, mungkin Ibu ada solusi atau langkah-langkah atau trik bagaimana saya bisa menunjukkan murid saya itu supaya aktif belajar lagi. Oke. Sebelum saya melanjutkan memberikan pertanyaan Bapak, dari percakapan ini nanti apa kira-kira yang ingin Bapak dapatkan di akhir pembicaraan? Saya berharap dari pertemuan kita ini Ibu mungkin bisa memberikan trik atau langkah-langkah yang harus saya lakukan supaya nanti murid saya
yang namanya Julaiha itu Bu namanya, itu bisa aktif lagi Bu belajar lagi, dan saya bisa senang lah kalau dia ikut juga belajar sama teman-temannya. Oke, Pak. Berarti di sini ada salah seorang murid Bapak yang bernama Julaiha itu sering tidak masuk sekolah, dan masuknya itu hanya pada hari-hari tertentu ya Pak ya. Iya, benar. Dan di sini pada hari Senin, hanya pada hari Senin dia tidak masuk. Iya benar. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya Pak. Selama ini pernahkah sudah mungkin Bapak ataukah itu wali kelas atau pihak sekolah ya yang lainnya mungkin pernah bertanya ke anak ini atau mungkin ke teman-teman anak ini atau mungkin menghubungi orang tuanya? Pernah? Iya, pernah saya bicarakan sama wali kelas. Kata ibu wali kelas itu nanti akan dipanggil orang tuanya, bahkan siswanya sendiri akan kita panggil, bilang begitu. Nah, dan juga kemarin juga kita tanya kepada teman-temannya kenapa anak ini kok nggak masuk pada jam pelajaran Bapak dengan mata pelajaran IPS ini. Nah itu Bu, pernah itu kita tanyakan. Oke, jadi sudah pernah ditanyakan kepada wali kelasnya ya Pak ya? Iya. Dan wali kelasnya pun mungkin pernah memanggil anak tersebut untuk mungkin dilakukan pendekatan secara restitusi pernah tidak sama wali kelasnya mungkin? Iya Bu, kemarin itu pernah dipanggil juga. Nah nanti kedepannya katanya mau dipanggil lagi setelah ada laporan dari kita, katanya mau dipanggil lagi. Dan saya berharap juga saya bisa ikut Bu nanti untuk merestitusi anak ini Bu nanti. Baik, berarti anak ini hanya tidak masuknya pada saat hari Senin. Iya Bu. Ya. Pada saat jam pelajaran saya Bu. Nah, Pada itu yang setelah pelajaran Oke. Bapak kan kita di satu hari Senin itu ada beberapa mata pelajaran. Nah, ini apakah hanya di mata pelajaran Bapak setelah itu dia masuk atau semua mata pelajaran di hari Senin itu yang dia tidak masuk? Dia nggak masuk pada hari Senin Bu, jadi otomatis dia tidak mengikuti mata pelajaran pada hari Senin itu. Semua mata pelajaran yang ada di hari Senin Iya. Pak, ya. Oke, berarti di sini mungkin pernah tidak sebelumnya dilakukan pendekatan ke anak ini. Ini sudah berapa lama Pak anaknya tidak turun? Kurang lebih 1 atau 2 bulan ini Bu. 1 sampai 2 bulan sudah Iya. tidak turun. Pernah tidak dilakukan misalnya ada mungkin temannya mungkin bertanya ada masalah apa, mungkin apakah di mata pelajaran Bapak atau mata pelajaran yang lainnya di hari Senin itu yang dia tidak berani atau apa, atau ada mungkin tugas rumah atau PR yang dia tidak selesaikan sehingga membuat anak ini tidak berani untuk masuk ke pelajaran di hari Senin itu. Pernah? Kemarin saya tanya Bu kepada teman-temannya atau tetangganya, katanya Bu itu membantu orang tuanya. Nah jadi orang tuanya menyuruh anak kita tadi untuk membantunya sehingga dia tidak bisa masuk sekolah Bu pada hari Senin. Oke, berarti di sini alasannya adalah karena membantu orang tua Iya. sebenarnya ya Pak ya. Oke, nah dari sini mungkin setelah kita tahu alasan si anak tidak turun di hari Senin itu, berarti kita apa kedepannya yang mungkin bisa dilakukan pihak sekolah, mungkin dari Bapak sendiri atau pihak lain di sekolahnya, wali kelas mungkin? Saya mungkin ada usulan atau ide itu untuk memanggil orang tuanya dan siswanya, bahkan kita juga sama kemarin konsultasi atau berembuk dengan wali kelasnya dan memberitahu juga kepala sekolah Bu, agar kita bisa merundingkan, mencarikan solusi atau mencarikan solusi masalah yang bisa anak ini atau Julaiha ini bisa masuk kembali Bu, bisa aktif di mata pelajaran yang saya akui. Oke, berarti di sini nanti kedepannya akan ada pemanggilan orang tua dan siswa tersebut ya Pak? Iya ya? Bu, kita usahakan. Oke, berarti di sini Pak
kita bisa ambil ya bahwa untuk pemecahan masalah Bapak ini terhadap siswa yang bernama Juleha ini berarti akan ada pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah. Dan di sini nanti akan direncanakan sehingga nanti pada pertemuan ini apa yang akan dilakukan dari pihak sekolah itu nanti, sehingga supaya kan karena dia diminta untuk membantu orang tua. Nah, bagaimana nanti pihak sekolah melakukan apa namanya, memberikan suatu pencerahan, mungkin solusi atas masalah si anak ini, karena kan dia di sini kasusnya adalah membantu orang tuanya pada hari Senin itu. Apa kira-kira yang bisa dilakukan pihak sekolah? Pihak sekolah mungkin nanti akan menjelaskan betapa pentingnya pendidikan untuk anak kita, dan juga akan menyampingkan nanti keperluan misalnya di rumah. Ya, kita akan mementingkan nanti pendidikan untuk anak kita. Jadi kita akan menjelaskan kepada orang tuanya apa pentingnya pendidikan ini. Nah, sehingga nanti anak itu diberikan leluasa untuk masuk ke sekolah setiap hari dan aktif lagi untuk belajar. Jadi ini sampai sejauh ini pembicaraan kita ya Pak ya, saya sudah bisa tangkap bahwa nanti ke depan Bapak bersama dengan wali kelas dan kepala sekolah akan bertemu dengan orang tua, dan di sini nanti akan ada apa namanya, pemberian seperti pencerahan kepada orang tuanya ya, bahwa pendidikan itu lebih penting ya. Jadi supaya si anak ini nanti mengutamakan pendidikannya dulu. Baik Pak. Kalau seperti ini di akhir pembicaraan kita mungkin Pak ya, karena kita sudah bisa menyimpulkan nanti untuk permasalahan ini, berarti yang pertama pihak sekolah akan memanggil orang tua dan juga murid tadi, kemudian akan diberikan pencerahan kepada orang tua mengenai pendidikan yang lebih penting tadi. Nah, di sini saya ingin bertanya, kapan kira-kira akan dilaksanakan ini tadi? Besok Bu, nanti kami akan coba langsung panggil orang tuanya. Berarti besok pihak sekolah akan bagaimana sistemnya? Apakah ini disurati atau langsung dihubungi? Disuratnya langsung dihubungi orang tuanya langsung. Baik, berarti langsung dihubungi pada orang tuanya langsung. Oke, berarti di sini nanti kita sudah dapat simpulkan ya Pak ya. Berarti permasalahannya nanti bisa diselesaikan dengan pertemuan dengan orang tua dan siswanya. Dan tentunya karena besok ya, berarti saya harapkan dengan pertemuan ini nanti kita harapkan ya Pak ya, bahwa murid ini nanti bisa kembali aktif sekolah pada hari Seninnya. Oke. Jadi di akhir pembicaraan kita ini bagaimana Bapak, atau perasaan Bapak? Saya sangat senang Bu, terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan, solusinya yang diberikan. Terima kasih. Itu mudah-mudahan nanti siswa saya ini bisa masuk lagi kembali belajar. Oke, terima kasih Bapak juga sudah berkenan untuk bercerita kepada saya. Selamat pagi Pak. Pagi. Oke, selamat pagi Ibu Hendri. Tadi saya sudah mengikuti Ibu sedang mengcoaching Pak Asari selaku coaching. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan coaching? Perasaan saya setelah melaksanakan coaching ini, saya rasanya juga lega, karena di akhir pembicaraan saya dengan Pak Asari kita dapat menyimpulkan atas topik permasalahannya tadi, kita mendapatkan solusi tadi. Ya Bu, berarti berjalan dengan lancar Bu ya selama proses coaching tadi. Pak Asari juga menemukan solusi atas masalahnya, dan Ibu juga membantu Pak Asari dalam menemukan solusinya. Baiklah Bu, langsung saja nih Bu, kita akan membahas tentang hasil analisis percakapan Ibu selama coaching tadi, ya Bu. Oke, tapi sebelum itu saya menanyakan dulu nih Bu,
kira-kira apa saja yang telah Ibu lakukan tadi untuk mencapai ketercapaian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Iya, karena di awal kan saya tadi menyatakan bahwa yang ingin saya capai adalah di mana saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dalam hal ini tentunya saya harus fokus tadi. Saya harus fokus mendengarkan coach saya dalam hal menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, sehingga begitu coach selesai menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, saya bisa memberikan umpan balik berupa pertanyaan. Oke, saya juga tadi mendengar ya Bu, selama Ibu melakukan coaching, baiklah secara keseluruhan saya sudah mencatat semua apa yang Ibu lakukan sesuai dengan kompetensi yang Ibu kembangkan. Kalau dari penilaian saya nih Bu, dari hasil observasi ini Ibu sudah sangat baik dalam meng-coaching Pak Asari. Jadi dari kegiatan coaching ini sangat baik Bu ya. Nah, sekarang dari ketiga kompetensi teknik coaching, yang pertama kita kehadiran penuh. Tadi Ibu juga sudah menyebutkan, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Selama Ibu coaching, Ibu tadi mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, sekarang kira-kira dari hasil coaching hari ini sejauh mana sudah Ibu mencapai kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini pakai rentang boleh sebagaimana Ibu nyaman aja. Kira-kira gimana Bu ketercapaian Ibu tadi ketika meng-coaching Bapak Asari? Kalau melihat dari hasil akhirnya Bu, dalam hal coaching tadi prosesnya saya rasa ya saya bisa mencapai agak, kalau bisa saya katakan ya maksimal lah sudah, karena saya kan di akhir bisa mencapai akhirnya Pak Asari bisa menentukan cara di mana dia bisa nantinya menyelesaikan masalah siswanya ini tadi. Oh iya benar Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kalau Ibu ingin melakukan coaching kembali, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi selain dari mengajukan pertanyaan berbobot? Tentunya saya harus kehadiran penuh ya, dan juga mendengarkan secara aktif tadi, supaya dimana ketika saya bisa betul-betul menghadirkan diri saya di situ untuk coaching, tentunya saya mendapatkan pertanyaan yang lebih bisa menggali potensi diri si coaching tadi. Saya rasa seperti itu. Wah, bagus sekali Bu ya. Saya sependapat juga dengan Ibu. Oke, baiklah. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan coaching kembali? Ya mungkin dalam minggu depan, karena minggu depan kita sudah mulai aktif sekolah lagi. Oke, kalau begitu nanti kita akan ketemu kembali Bu ya. Setelah Ibu melakukan coaching kembali, apa dengan orang yang berbeda, apa dengan Pak Asari kembali Bu? Mungkin dengan teman sejawat di sekolah. Oke, berarti sampai ketemu nanti Bu ya di minggu depan. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Pak Haryanto. Iya, selamat pagi Bu Susanti. Terima kasih ya sudah datang pada sesi sebelum kita melakukan coaching pada hari ini.
Oke, hari ini Ibu Suli sebagai coach ya? Iya. Oke, di dalam sesi coaching ini ada rubrik penilaian Bu, dari istilahnya kompetensi inti yang Ibu tampilkan, kemudian alur tirtanya juga. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu Sulis, kira-kira kompetensi inti apa yang ingin Ibu tunjukkan nanti di dalam sesi coaching ini nanti? Oke Bu, nanti selama coaching kompetensi yang akan saya tampilkan itu ada 3. Oke. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ya. dan ketiga mendengarkan aktif. Oke, ada 3 ya Bu ya. Oke. Untuk yang istilahnya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik itu apa ya dari ketiga inti tadi? Nanti saya ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif. Oke, mendengarkan secara aktif. Oke. Kira-kira apa indikator pencapaian dari kompetensi mendengarkan secara aktif yang telah Ibu katakan? Nanti saya selama melakukan coaching yang ingin saya lebih tampilkan tadi kan adalah mendengarkan aktif. Jadi indikatornya itu adalah nanti saya ingin mendengarkan dengan teknik rasa. Oh, teknik rasa ya Bu ya. Iya. Ya, oke. Jadi yang pertama itu saya mencatat semua pertanyaan kunci. Kemudian saya juga nanti mengajukan beberapa pertanyaan semacam umpan balik agar coach saya ini dapat menyelesaikan permasalahannya. Oke, saya kira itu Bu nanti akan saya kembangkan. Oke, berarti ya indikator yang ingin Ibu tunjukkan nanti di dalam sesi coaching yaitu mendapatkan kata kunci dari setiap kalimat jawaban dari si coach, kemudian memberikan umpan balik berupa pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci tersebut, ya kan? Iya. Oke. Selanjutnya saya persilakan Ibu Sulis dan Pak Haryanto melakukan sesi coaching, dan saat itu juga saya akan melakukan penilaian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Susanti. Selamat siang Bu Sulis. Selamat siang Pak Haryanto. Apa Ya. kabar nih Pak Haryanto? Kabar baik. Bagaimana kabar Bu Sulis? Oh, kabar saya baik Pak. Tapi saya lihat kok Bapak tidak baik-baik saja ya. Oh, jadi Ibu bisa melihat dari wajah saya. Memang hati saya seperti itu juga Bu. Karena saya juga pada kesempatan ini. Tapi sebentar dulu Bu. Ibu ada waktu nggak untuk saya kalau saya ada berdiskusi sebentar dengan Ibu? Kebetulan saya lagi kosong nih Pak. Jadi saya ada waktu penuh untuk Bapak. Kira-kira kalau boleh saya tahu Bapak ingin cerita apa? Iya Bu Sulis. Saya memang punya masalah seperti ini. Jadi ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, jadi saya memperhatikan bahwa ada sebagian murid saya, ya sekitar 2 orang lah murid saya itu memang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Seperti kalau misalnya saya minta mereka mengerjakan tugas, siswa ini tidak bisa dan tidak mau mengerjakan tugas. Kemudian ketika saya menanyakan nanti kalian presentasi dan saya persilakan siswa ini presentasi, siswa ini juga tidak bisa melakukan presentasi, bahkan tidak mau melakukan presentasi di depan. Jadi ini membuat suatu permasalahan ketika saya mempraktekkan kegiatan pembelajaran di kelas, karena saya merasa bahwa di sini saya sudah mengalami kegagalan dalam menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi ini terus membuat saya terus berpikir juga sih Bu, apa yang sebenarnya harus saya lakukan. Jadi saya bingung nih sampai di sini Bu. Seperti itu Bu masalahnya. Oke, baiklah Pak. Saya sudah mendengar sedikit nih cerita Bapak. Nah, kira-kira kan apa nih yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti setelah kita berbincang-bincang panjang nanti kira-kira apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini? Ya Bu, jadi memang yang saya harapkan hasil dari diskusi kita pada kesempatan ini nanti saya itu akan bisa melihat bahwa murid-murid saya ini nanti bisa mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan baik. Seperti misalnya kalau saya memberikan tugas, dia bisa mengerjakan tugas.
Terus kalau misalnya saya minta mereka mempresentasikan hasil kegiatan pembelajarannya, dia bisa mempresentasikan hasil kegiatan pembelajarannya. Yang jelas terlihatlah bahwa siswa ini mendapatkan tujuan dari apa yang dari tujuan dari pelajaran yang dia pelajari, seperti itu. Oke, baiklah Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, saya ada beberapa mencatat nih. Yang pertama itu masalahnya adalah ada siswa Bapak yang kesulitan mungkin untuk mengerjakan tugas dan tidak pernah mengumpulkan tugas. Kemudian yang kedua, ketika ada sesi presentasi tetapi dia tidak bisa presentasi, tidak mau maju lah begitu Pak ya. Dan dengan penuh harapan penuh juga Bapak mengharapkan nanti setelah kita diskusi Bapak dapat menemukan solusi atas anak ini. Betul. Ya. Nah sekarang saya ingin juga bertanya ke Bapak nih, kira-kira berapa orang siswa Pak yang demikian? Yang saya perhatikan kalau di kelas saya itu kebetulan kelas 8A itu ada 2 orang siswa yang seperti itu keadaannya. Oke, 2 orang ya Pak ya. Nah dari 2 orang ini Bapak sudah melihat nih keadaan mereka kan seperti itu. Iya. Nah sekarang kira-kira menurut Bapak sejauh mana sih kompetensi mereka itu ketika mereka pembelajaran yang sekarang ini Pak? Iya. Dengan kondisi dia yang seperti itu, kira-kira apakah dia itu memiliki, kadang-kadang gini Pak ya, ada anak yang kadang-kadang hanya malas aja atau mereka itu memang pintar atau tidak gitu. Nah jadi kita ingin melihat sejauh mana dulu pengetahuan Bapak tentang anak ini. Menurut Bapak bagaimana Pak anak-anak ini? Ya, kalau menurut apa yang saya lihat, memang anak ini kalau saya bisa katakan nilainya saat ini itu kalau misalnya rentang 1 sampai 10 ini kondisi siswa saya yang 2 orang ini itu pada level nilai 4 kalau saya perhatikan. Kenapa saya berikan nilai 4 Bu? Karena memang siswa ini memang kemampuan atau IQ-nya itu memang agak rendah sih Bu. Kemudian ditambah lagi motivasinya untuk belajar itu memang kelihatannya sangat kurang sekali. Kemudian banyak bermainnya, maka saya katakan bahwa nilainya sekarang tuh di level 4. Seperti itu. Berarti Bapak menilai murid ini kalau kita rentangan 1 sampai 10 ya Pak ya, Bapak masih berada di 4 anak ini kondisinya dengan situasi yang seperti itu. Nah kira-kira Pak, setelah kita nanti melakukan semacam mungkin untuk memperbaiki anak ini, kita mungkin harus memberikan perlakuan khusus kan Pak ya. Kira-kira harapan Bapak itu anak ini meningkatnya nanti seberapa Pak ketika Bapak mengajar? Iya. Kalau misalnya saya akan melakukan suatu pendampingan atau kegiatan fokus untuk siswa ini, jadi saya bisa mengira-ngira nih Bu ya, itu mereka ini bisa mencapai level 7, itu udah bagus Bu. Oke, Level berarti 7. Ibu Bapak sangat mengharapkan nih paling tidak mereka di angka 7 Pak ya, sudah bagus mereka ini itu, sebenarnya ya. Oke. Nah dari kira-kira nih Pak, dari harapan Bapak kan angka 7 nih, artinya ada berapa kenaikan? 3 ya? Anggaplah 3. Jadi kira-kira rencana apa yang Bapak laksanakan nanti agar anak-anak ini mampu sesuai dengan yang Bapak harapkan? Ya, jadi kalau saya harus membuat sesuatu supaya siswa ini bisa berubah dan seperti apa yang saya harapkan, memang sisi yang pertamanya adalah dari diri saya sendiri sebenarnya Bu, di mana saya ini harus menyiapkan diri sebenarnya sebaik-baiknya ketika saya ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Misalnya saya harus menuangkan langkah demi langkah kegiatan pembelajaran itu dalam RPP yang memang sudah harus saya praktikkan dengan baik gitu dari awal sampai penilaiannya.
Nah, itu dari sisinya saya. Kemudian kalau dari muridnya, mungkin Bu ya, kira-kira saya ini akan melakukan semacam pendekatan kepada dua orang siswa ini, mungkin dengan cara saya bertanya kepada mereka, lalu pendekatan, lalu ya bagaimana bisa mereka itu apa juga penyebabnya, bisa tanya-tanya seperti itu. Nah, mungkin dengan cara seperti ini siswa ini akan mendapatkan seperti apa yang saya harapkan, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan baik, dengan efektif seperti itu. Oke Pak, berarti rencana perbaikan Bapak ini yang pertama dulu dari diri Bapak sendiri, Pak Betul. ya. Dengan memperbaiki RPP, mungkin Iya. memperbaiki metode pembelajaran Bapak. Betul. Kemudian yang kedua, Bapak melakukan perlakuan terhadap siswa ini sendiri. Iya. Mungkin mendekatinya dengan bertanya penyebabnya kira-kira apa. Iya. Berarti itu ya Pak yang nanti yang Iya. akan Bapak laksanakan. Iya. Baiklah, kira-kira Pak nih, Bapak sudah merencanakan sedemikian rupa nih, pasti nanti mempersiapkan segala sesuatunya. Kira-kira kapan Bapak ingin melaksanakan kegiatan yang Bapak harapkan tadi, misalnya Bapak mulai dari diri Bapak sendiri untuk memperbaiki RPP dan metode pembelajaran Bapak, kemudian yang kedua mendekati siswa ini, kira-kira kapan Bapak melaksanakan itu Pak? Ya, saya akan secepatnya Bu. Kenapa? Karena mengingat ini sangat krusial sekali, sangat penting sekali Bu. Jadi dalam minggu ini, karena Sabtu depan ini itu ada jam saya masuk di kelas 8A itu. Jadi saya sudah mempraktikannya pada hari Sabtu itu. Saya sudah menyiapkan RPP saya sebaik mungkin. Kemudian sebelum itu juga saya sudah mengadakan pertemuan atau komunikasi dengan siswa ini, supaya nanti pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas nanti saya bisa menerapkan seperti apa yang saya inginkan. Oke, berarti secepat itu ya Pak ya, Bapak Iya, Bu. langsung melaksanakannya. Iya. Besar harapan kita Pak ya, apa Iya. yang Bapak harapkan juga dapat istilahnya terwujud lah gitu Pak ya. Iya. Nah, sekarang Pak begitu panjang nih pembicaraan kita, sudah sampai sampai jam berapa ini, sudah agak siang Pak ya. Agak siang. Menurut Bapak nih, kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang Bapak dapatkan? Dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini, memang banyak sekali yang ingin saya yang sudah saya dapatkan. Dari awal tadi kan saya sudah mengatakan Bu, kalau saya bingung, saya udah kelihatan mukanya lesu gitu kan, nggak bersemangat, itu pertanda semua karena banyak kebingungan yang ada dalam diri saya. Karena dalam saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sebagai pemimpin pembelajaran, saya mengamati siswa saya sudah tidak ada semangat lagi, terus tidak berkonsentrasi lagi, tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu saya bingung tadi. Nah, setelah diskusi kita pada kesempatan ini, saya mendapatkan pencerahan Bu. Jadi saya bisa mendapatkan solusi dari dalam diri saya sendiri. Ternyata setelah Ibu bantu tadi, saya bisa menemukan solusinya untuk membuat supaya siswa ini bisa menjadi siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu menurut saya juga tercapai dan mereka juga mendapatkan sesuatu dari kegiatan pembelajaran itu, mereka menjadi bisa atau paham terhadap materi pembelajaran. Jadi menurut saya ini sesuatu yang luar biasa sekali Bu, ketika Ibu sudah mendampingi saya berdiskusi pada saat ini. Ya, berarti Bapak sudah mendapatkan solusinya nih Pak. Betul, Bu. Dari pembicaraan kita hari ini. Iya. Kira-kira ada lagi Pak? Tidak ada Bu. Tidak ada. Baiklah, kalau begitu nanti kita akan bertemu kembali Pak ya, di pertemuan selanjutnya setelah Bapak melakukan perubahan dari dua, yang pertama dari Bapak sendiri, yang kedua nanti Bapak akan mendekati siswa ini. Nanti kita akan ketemu lagi setelah Bapak melakukan itu di kelas. Baik, terima kasih Bu. Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih Bu, sudah menggali potensi yang ada dalam diri saya, sehingga saya bisa menemukan sendiri solusinya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Iya. Saya juga sangat senang bisa membantu Bapak pada hari ini, sehingga Bapak juga
dapat menyelesaikan segala kebingungan Bapak. Baik, Oke. terima kasih. Selamat siang Pak ya. Selamat siang Bu Sulis. Sampai bertemu. Iya, sampai bertemu minggu depan lagi ya. Selamat siang. Baik, terima kasih. Baik, sungguh luar biasa sesi coaching kita pada hari ini yang telah dilakukan Ibu Sulis sebagai coach dan Pak Arianto sebagai coaching. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Ibu Sulis tadi yang mengatakan istilahnya kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan tadi adalah mendengarkan aktif dengan teknik rasa, ya kan Bu? Benar. Jadi kira-kira menurut Ibu saat melakukan sesi coaching tadi apa yang Ibu sudah lakukan dalam istilahnya mencapai indikator yang Ibu sebutkan tadi? Iya, saya ketika melakukan coaching terhadap Bapak Haryanto, saya lebih menekankan kepada dengan menggunakan teknik rasa tadi, mendengar dengan secara aktif ya Bu ya, dan saya juga merangkum semua pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan menjadi penyelesaian masalah dari Bapak Haryanto. Jadi ada beberapa kesimpulan dari inti permasalahan Bapak ini. Yang pertama itu tadi ada 2 orang siswa yang tidak pernah mau mengumpulkan tugas dan tidak mau presentasi. Itu yang pertama Bu. Ya. Yang kedua, Bapak Haryanto menemukan cara untuk mengatasi anak ini. Yang pertama, memperbaiki gaya mengajar bapaknya itu sendiri, dan yang kedua dengan mendekati siswa ini, mengapa dia seperti itu Bu. Oke, memang ya berdasarkan juga pengamatan yang telah saya lakukan, Ibu memang sudah melakukan istilahnya mendengarkan aktif secara teknik rasa itu ya. Ibu istilahnya sudah mendapatkan kata kunci setiap kalimat jawaban yang disampaikan oleh coach, sehingga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menghasilkan istilahnya solusi lah bagi Pak Haryanto untuk memecahkan Betul. permasalahannya begitu. Dan untuk istilahnya kalau dinilai dari skala 1 sampai 4, sesi coaching ini saya beri nilai dengan skala 4. Oleh istilahnya saling istilahnya isinya itu memang lengkap lah dari kompetensi inti, tidak hanya yang difokuskan Ibu Sulis tadi, tetapi sudah mencakup dari kehadiran Ibu sudah ditunjukkan, mendengarkan aktifnya sudah pasti ya, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Juga dalam percakapannya juga sudah menggunakan alur tirta dengan memberikan pertanyaan yang Ibu menginginkan apa sih tujuan yang ingin Ibu capai dari Pak Haryanto sudah diungkapkan. Kemudian bagaimana istilahnya Ibu memberikan pertanyaan, mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan situasi saat ini. Kemudian juga sudah memunculkan rencana aksinya hingga istilahnya komitmen yang terlihat dalam tanggung jawab melaksanakan rencana aksi. Sungguh luar biasa ya Bu ya. Oke, selanjutnya jika pada sesi coaching ini Ibu ingin memfokuskan pada kemampuan mendengarkan secara aktif, kira-kira Bu pada sesi coaching selanjutnya yang mungkin bisa Ibu lakukan dengan rekan sejawat atau dengan murid lah, mungkin kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan lagi setelah ini itu adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya Bu ya. Kira-kira ada alasan tidak Ibu memilih ingin mengembangkan kehadiran penuh itu? Setidaknya saya setelah ini kan saya akan melakukan coaching kembali dengan Pak Haryanto. Iya Bu ya. Setelah Bapak Haryanto ini melaksanakan rencana aksi yang akan Bapak laksanakan di kelas. Iya. Jadi saya ingin nanti mengembangkan kompetensi kehadiran penuh itu supaya di mana nanti Pak Haryanto pun merasa saya juga terlibat Pak ya dalam kegiatan Bapak ketika melakukan perbaikan. Dan Bapak juga nanti mungkin akan mengalami kendala yang lain nanti setelah ini, dan akhirnya dapat teratasi dengan baik Pak ya. Mantap ya. Saya yakin percaya Ibu Sulis pasti akan bisa melakukan sesi coaching yang selanjutnya dengan luar biasa. Karena saya lihat Ibu sudah istilahnya menguasai lah dari ketiga kompetensi inti itu. Oke. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kegiatan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sulanti. Terima kasih Bu. Sulis.
Pak Haryanto. Iya, selamat siang Bu Henry Taurina. Pada kesempatan kali ini, di sini nanti Pak Haryanto akan melakukan coaching. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena di sini saya sebagai observer pada proses coaching ini nanti, yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi coaching kali ini? Baik Bu Henry Taurina, pada sesi praktik coaching pada kesempatan ini nanti saya akan mengembangkan kehadiran penuh, di mana melalui kehadiran penuh ini saya akan berusaha untuk selalu fokus, kemudian juga sabar dan juga ingin tahu masalah apa yang disampaikan oleh si coach itu. Baik, kemudian pada kesempatan ini kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak lebih tingkatkan? Baik, Ibu, kompetensi yang ingin saya tingkatkan atau secara lebih spesifiknya saya ingin supaya rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach itu dari masalahnya yang dihadapinya. Jadi rencana aksi dari si coach tersebut. Ya, seperti itu, Bu. Baik. Kemudian dari coaching ini nanti kira-kira apa? Bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching kali ini? Oke. Jadi indikator ketercapaian yang saya harapkan dari proses coaching yang akan saya lakukan ini nanti, saya berusaha agar si coach ini bisa menemukan sendiri permasalahan yang dihadapinya atau yang didiskusikannya dengan saya. Itu yang merupakan indikator ketercapaiannya menurut saya. Oke, baik. Berarti di sini nanti tentunya Bapak akan meningkatkan kompetensi dalam hal mendengarkan secara penuh, kemudian dan tentunya nanti pada ketercapaian dari pada sesi coaching ini nanti di mana di akhir pembicaraan atau percakapan nanti akan diperoleh solusi daripada permasalahan Betul. si coach. Iya. Baik Bapak, saya harapkan di sini nanti semuanya berjalan dengan lancar, proses di mana Bapak sebagai coach dan Ibu Sulistiana sebagai coach. Baik, silahkan dipersilahkan Bapak untuk Baik. sesi coachingnya. Terima kasih Bu Henry Taurina. Selamat siang Pak Haryanto. Iya, selamat siang Ibu Sulis. Kira-kira ada waktu nggak nih Pak buat saya hari ini? Oh, saya akan menyediakan waktu untuk Ibu. Begini Pak, saya ini memiliki semacam persoalan nih di dalam saya ketika mengajar Pak. Oh iya. Gini Pak ya, di kelas saya itu ada satu orang Pak yang anaknya itu kalau belajar itu sering tidak fokus dan tidak memperhatikan. Saya kadang bingung kenapa anak ini selalu bengong ketika belajar, ditanya tidak pernah respon. Jadi saya ini semacam kebingungan gitu Pak menghadapinya. Dan juga Pak, kebetulan juga nih saya juga sebagai wali kelas, selain juga mengajar di kelas itu Pak. Iya. Gitu Pak. Jadi tadi Ibu punya masalah ya saat kegiatan pembelajaran di kelas, Ibu menemukan siswa Ibu yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Betul Pak. Kemudian juga tidak memperlihatkan respon dari siswa saat kegiatan pembelajaran. Lalu ini tadi yang membuat permasalahan yang Ibu alami saat ini ya. Pak. Oke, Ibu Sulis, kira-kira dari pembicaraan kita kali ini itu apa yang ingin dicapai oleh Ibu? Besar harapan saya Pak, setelah saya ini curhat sama Bapak nanti setidaknya saya sesuatu yang mengganjal di perasaan saya itu sudah hilang. Kemudian yang kedua, saya juga merasa nanti terbantulah untuk mengatasi anak ini dan supaya dia nanti mampu
belajar dengan baik Pak, dan menemukan saya sebagai guru dan sebagai wali kelas menemukan solusi atas permasalahan si anak. Oke, baik Bu. Jadi Ibu berharap bahwa melalui diskusi kita pada kesempatan siang hari ini, Ibu akan menemukan solusi bagi si anak ini. Betul sekali Pak. Betul. Supaya siswa ini bisa belajar dengan baik, kemudian mungkin cita-citanya akan bisa terwujud suatu saat Benar nanti. Seperti sekali. itu ya Bu? Iya, benar. Oke. Menurut Ibu Sulis, kira-kira supaya siswa ini bisa mengikuti dengan baik dalam kegiatan pembelajaran itu, kira-kira kriterianya seperti apa Bu yang bisa dikatakan bahwa siswa itu aktif begitu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu? Saya karena wali kelas Pak ya, tentu hampir semua yang ada di kelas itu saya memahami mereka. Sebenarnya kalau dilihat dari yang sesungguhnya, anak ini termasuk anak yang cerdas Pak. Jadi saya itu selama ini dengan mereka itu selalu berkomunikasi yang baik. Tapi entah mengapa meskipun anak ini cerdas, tetapi dia tidak mampu mengikuti pembelajaran saya itu dengan baik. Jadi sejauh ini saya itu mengukur mereka, khususnya anak ini ya Pak. Sebenarnya kalau dia sedikit memperhatikan saya itu bisa lah gitu Pak. Oke. Berarti murid Ibu ini tadi memang punya kelemahan ya, kekurangan, tetapi ternyata siswa Ibu ini memiliki juga IQ yang bagus, tidak dikatakan rendah sekali begitu IQ-nya, bagus, pintar juga. Tapi ternyata siswa ini, Ibu ini tadi bermasalah gitu, kurang fokus. Benar. Bu, kira-kira Bu, kalau Ibu bisa memberikan nilai pada siswa Ibu yang saat ini itu, pada siswa Ibu ini, kira-kira Ibu bisa memberikan rentang nilai pada level berapa Bu? Kalau misalnya dilihat dari kecerdasan anak ini kan, anak ini termasuk memiliki kecerdasan yang bagus. Tetapi ketika melihat dia di dalam pembelajaran, maka akan terlihatlah anak ini jadi seperti kurang cerdas Pak. Jadi kalau saya berikan angka itu kira-kira yang awalnya dia memang mempunyai kemampuan bagus, misalnya di angka 9, dengan sifat dan sikap dia di kelas seperti ini, jadinya angkanya cuma 5 Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi kelihatan sekali penurunannya itu. Saya lihat itu dari nilai-nilainya juga, dari kelihatan ketika dia menjawab pertanyaan, ketika kita memberikan soal, terkadang tidak nyambung Pak. Oh begitu. Jadi Bu, siswa Ibu ini memang pintar tadi seperti itu ya. Iya. Tetapi kalau dia didampingi dan dia bisa fokus, kemudian dia bisa merespon dengan baik, mungkin nilainya mungkin akan lebih baik seperti itu Bu ya. Iya. Nah Bu, kira-kira kalau Ibu sudah fokus nih menangani si siswa ini tadi, kemudian sudah bisa mendampinginya seperti itu tadi ya. Kira-kira dengan proses itu, kira-kira meningkatnya bisa sampai ke level berapa nanti, atau berada di posisi level berapa Bu? Karena pada saat ini kan melihat kondisi anak ini seperti ini kan, tadi awalnya 5 nih Pak. Jadi saya itu berharap dia ini balik lagi ke 9 Pak, supaya dia mampu mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Iya. Karena menurut saya meningkatkannya ini tidak terlalu sulit sebenarnya, karena dia sudah memiliki kecerdasan yang bagus. Betul sekali Bu. Iya. Kira-kira Bu, apa rencana Ibu ke depannya nih supaya apa yang sudah Ibu harapkan bisa sampai nilai 9 seperti itu si anak ini tadi, kira-kira rencananya apa yang akan dilakukan oleh Ibu ini? Rencana pertama dulu Pak, mungkin ya saya lebih ke personal anak ini. Yang pertama saya akan melakukan pemanggilan secara pribadi, kami berdua dulu berbicara Pak. Oleh karena kebetulan saya juga guru dan juga wali kelasnya, jadi saya akan memanggil dia dulu yang pertama. Saya akan menggali apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi anak ini. Yang kedua, saya juga akan mungkin sedikit merubah gaya belajar saya.
Oh. Siapa tahu nanti mungkin dengan saya berubah sedikit lebih perhatian kepada dia, mungkin dia akan lebih bagus menanggapi pembelajaran yang saya berikan, Pak. Begitu. Oke. Berarti Ibu tadi akan melakukan pendekatan secara personal. Betul sekali, Pak. Nah, ya baik. Dengan begitu komunikasi Ibu dengan siswa ini mungkin akan terjalin dengan baik ketika sudah dilakukan pendekatan ya secara personal seperti itu. Bagus sekali Bu yang akan Ibu lakukan. Kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan dari apa yang Ibu rencanakan ini tadi? Kebetulan besok hari Jumat ya Pak ya. Iya. Waktu belajar kan singkat. Nanti saya akan melakukan pemanggilan itu pada besok hari setelah pembelajaran berakhir. Iya. Jadi secepatnya saya akan memanggil dia Pak. Oke. Itu rencananya. Jadi lebih cepat, lebih baik seperti itu ya? Itu untuk memanggil. Kalau yang untuk saya di kelas, ya nanti next di pertemuan minggu depan saya akan sudah mengubahnya. Iya. Soalnya Ibu tadi juga mengatakan bahwa Ibu akan melakukan perbaikan di kelas tadi. Betul. Misalnya memperbaiki gaya mengajar, Iya, Pak. memperbaiki yang lain-lainnya supaya kegiatan pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Benar. Ya. Kira-kira nih Bu, apakah Ibu nih perlu bantuan orang lain, misalnya teman sejawat gitu, untuk membantu Ibu supaya Ibu bisa lebih fokus atau lebih optimal dalam melaksanakan rencana yang sudah Ibu rencanakan? Kalau menurut saya Pak, sepertinya saya memerlukan bantuan itu. Yang saya perlukan itu adalah guru BK. Jadi pertama-tama nanti saya memanggil anak itu didampingi sama guru BK-nya dulu Pak. Jadi itulah yang nanti akan membantu saya, karena orang BK ini lebih tahu ya Pak biasanya dibandingkan kita yang sebagai guru biasa ini bagaimana cara mengatasi anak ini juga. Jadi saya sangat perlu sekali bantuan dari rekan saya guru BK. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya, memang kita memang harus melakukan kolaborasi ya Bu. Betul. Dengan teman sejawat itu, dan saat kita melakukan kolaborasi dengan teman sejawat itu juga pun kita pun harus melakukan pertimbangan, bukan berarti karena kita memilih-milih siapa yang akan menjadi teman kita berkolaborasi, tetapi memang ada yang lebih tepat seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, guru BK ya. Iya. Karena guru BK ini paling tidak mengetahui tentang keberadaan kondisi situasi anak-anak itu, sikap perilaku mereka di sekolah itu. Benar. Seperti itu ya Bu ya. Oke, baik sekali. Menarik sekali Ibu perbincangan kita atau diskusi kita pada kesempatan siang hari ini ya Bu. Ngomong-ngomong nih, tidak terasa nih waktu kita terus berjalan ya. Hampir di penghujung sesi dari diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Bu Sulistiana, kira-kira bisa nggak memberikan suatu kesimpulan, bahkan juga menyampaikan apa yang sudah Ibu dapatkan dari diskusi kita pada kesempatan siang hari ini? Oke, terima kasih Pak. Tadi awalnya saya sangat bingung, stres sekali Pak, saya menghadapi anak ini bingung. Tapi setelah saya berbicara dengan Bapak, saya itu merasa sedikit lega lah, stres saya jadi berkurang karena saya membagi beban saya ini kepada Bapak. Jadi saya itu mendapatkan yang pertama mengurangkan stres saya Pak, yang kedua saya jadi menemukan solusi atas masalah saya sendiri. Begitu Pak. Oke, berarti terima kasih kalau Ibu sudah merasa bahwa dengan perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini, Ibu merasa bahwa Ibu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi oleh Ibu tadi. Kemudian terima kasih juga kalau Ibu sudah merasakan bahwa saya ini bermanfaat bagi Ibu dan juga bagi orang lain. Bermanfaat sekali Pak. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih sekali saya Pak. Mudah-mudahan Bu ya, kedepannya ini juga bukan hanya pembelajaran bagi Ibu, tapi juga pembelajaran bagi saya juga, supaya nanti kegiatan pembelajaran di masa yang akan datang itu bisa terwujud dengan baik seperti itu. Iya Pak. Baik, terima kasih Bu Sulis, karena waktu kita ini sudah terus berjalan nih, ya. Saya tunggu nanti bagaimana setelah Ibu sudah mempraktikkan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi di kelas. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol selanjutnya. Saya mau dapat surprise-nya sih Bu dari apa yang Ibu lakukan di kelas. Nanti saya akan ceritakan ke Bapak bagaimana hasil saya setelah menangani anak ini
secara Iya. personal dan kemudian saya mengubah cara pembelajaran saya agar menjadi lebih baik lagi. Oke, Pak. terima kasih Bu. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang dari saya. Iya. Terima kasih selanjutnya. Selamat siang Bu ya. Selamat siang, terima kasih Pak Arianto. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu. Baik Pak Haryanto, Ya, Bu. sesi coachingnya sudah selesai dan di sini saya ada beberapa catatan dari pengamatan saya selama Bapak melaksanakan sesi coaching tadi, dan di sini saya rasa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi sudah baik ya. Di sini Bapak sudah bisa secara penuh mendengarkan secara aktif, dan kemudian Bapak juga memberikan umpan balik berupa pertanyaan yang dimana sehingga pada akhirnya si coach bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya tadi. Nah, kemudian di sini juga tadi Bapak memberikan pertanyaan itu sudah sesuai dengan alur kita ya Pak ya. Dan di sini saya juga ingin bertanya nih Pak. Ya. Setelah melakukan coaching tadi, apa indikator ketercapaian menurut Bapak yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Oke. Begini Bu. Jadi indikator keberhasilannya di mana tadi kalau saya perhatikan si coachingnya itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian si coaching itu tadi sudah menyampaikan rencana-rencana aksinya untuk melakukan suatu perubahan. Itu yang saya dapat saya lihat dari indikator keberhasilan apa yang saya lakukan proses coaching dengan si coaching Ibu Sulis tadi Bu. Iya, betul. Jadi tadi Bapak sudah berhasil ya di sini sehingga akhirnya coaching menemukan solusi sendiri, dan kemudian di sini berdasarkan hasil dari percakapan ini tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan, ditingkatkan ke depannya pada sesi coaching berikutnya? Mungkin Bapak akan melakukan coaching ke berikutnya, ada sesi lagi ya. Terus apa nih kira-kira dari yang sudah Bapak lakukan tadi, apa yang perlu Bapak tingkatkan lagi ke depannya? Iya, baik. Wah, banyak sekali Bu kompetensi yang harus saya tingkatkan. Saya merasa sendiri ya, kompetensi yang harus saya kembangkan. Yang pertama saya harus kesadaran penuh ya, Iya, penuh ya. iya, kesadaran penuh. Ya, kesadaran penuh itu memang harus, karena kita harus fokus mendengarkan gitu, sabar gitu untuk menggali ya potensinya seperti itu. Kemudian juga saya harus mampu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu, supaya permasalahannya betul-betul tergali dan si coaching itu bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, seperti itu yang harus saya kembangkan untuk ke berikutnya. Seperti itu Bu. Jadi dari sesi coaching ini yang sudah berlangsung tadi, Bapak sudah menemukan ya, di mana Bapak sudah bisa secara optimal melaksanakan sesi coaching ini tadi, dan saya rasa di sini untuk penilaiannya saya rasa sudah sangat baik Pak ya, dan tentunya ke depan pasti dalam hal kita pengembangan ke depannya dalam hal keterampilan berbicara, teknik menyampaikan pertanyaan yang berbobot, mungkin kita bisa lebih tingkatkan kembali di sesi yang berikutnya. Tapi dari apa yang sudah saya amati dan saya dengarkan, Bapak sebagai coach tadi sudah sangat optimal dan saya berikan nilai sangat baik di sini tadi. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan Pak, dan terima kasih pada percakapan kali ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Hedi Taurina. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Sulis Selamat juga. siang.